Aku habis nabrak orang, ujar pria itu. Loh, jancuk, kok tiba-tiba sepi, Ton? Innalillahi, terus kamu gak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Kali ini adalah cerita dari teman saya yang pernah mengalami hal janggal saat perjalanan mendaki Gunung Pananggungan. Sebelumnya saya sudah mendengar cerita ini sejak lama. Awalnya cerita ini hanya untuk kami kerabat terdekatnya termasuk saya, agar selalu menjaga etika dan tata krama dimanapun tempat kita berpijak, termasuk di gunung. Karena kebetulan ada event menulis cerita tentang kisah horor di atas 10.000 kaki. Dan saya belum pernah mengalami hal-hal mistis di atas gunung. Saya mencoba untuk merundingkan kepada yang bersangkutan. Apakah cerita ini boleh saya angkat untuk dijadikan sebuah cerita atau konten? Awalnya dia menolaknya dengan tegas, karena takut nanti akan jadi mara bahaya untuk dirinya sendiri, dan takut jika nanti pengunjung di gunung tersebut menjadi sepi. Namun saya memastikan untuk merubah semua nama tokoh, tapi tidak untuk latar. Dan saya memastikan kembali bahwa cerita yang ada di dalamnya akan saya atur ulang sedemikian rupa. Bahkan mungkin bisa dibilang berlebihan dalam cerita yang saya buat. Jadi intinya, tidak semua dalam cerita ini adalah fakta. Dan tidak semua dalam cerita ini juga fiktif. Biarlah pendengar yang menilainya. Hanya untuk sebuah pembelajaran dan pengalaman untuk kita semua. Setelah beberapa argumen dan pertimbangan, akhirnya alhamdulillah rekan saya setuju. Bahkan terkesan lucu menurutnya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2009. Tepatnya di Gunung Pananggungan yang terletak di antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Awalnya, tujuan mereka hanya untuk sekedar mengisi waktu luang di sebuah warung kopi pusat kota di Mojokerto. Namun karena Anton melihat rekannya yang sedang terkena musibah, ia mencoba untuk menghiburnya. Berkali-kali gagal, ia tetap saja masih tidak bisa terhibur. Akhirnya gunung adalah solusi mereka. Senja telah resmi menjadi malam, pukul 18.00 selepas sholat maghrib. Anton sedang menunggu seseorang di sebuah warung kopi di dekat jalan Majapahit, kota Mojokerto. Kebetulan saat itu ia sedang libur kerja dan ingin bertemu kawan lamanya yang ada di kota itu. Selang beberapa menit, suara bising sebuah motor terdengar dari halaman parkir warung tersebut. Anton melambaikan tangan kepada pengendara motor itu. "Sorry, lama. Tadi masih ada kendala di jalan. Aku habis nabrak orang," ujar pria itu. Innalillahi, terus kamu gak apa-apa? Tanya si Anton pada pria itu yang telah duduk di depan mejanya. Ya gak apa-apa sih, cuma orang yang aku tabrak lecet kakinya sama tangannya. Untung saja gak ada polisi. Orangnya juga mau diselesaikan dengan cara damai. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, balas si Anton. Syukur apanya? Aku bayar 300.000 buat itu si orang. Kesal pria itu sambil memegangi kepalanya. Loh, kok banyak banget? Emang parah?
Pria itu menjelaskan panjang lebar kronologi kejadiannya. Korban yang ditabrak meminta pertanggungjawaban jika ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan harus membayar besaran sekian. Awalnya si korban meminta uang sebesar 500.000, namun pria itu hanya memiliki kisaran uang 300.000 di dalam dompet. Mau tak mau hanya bisa memberikan sembari mengikhlaskan uang terakhirnya itu untuk bertahan sampai akhir bulan menunggu gajian. Lebih baik damai daripada urusannya sampai ke polisi, ujarnya. Anton yang melihat kawannya kesal itu mencoba untuk menghiburnya. Namun obrolan demi obrolan mereka terasa hambar karena pria itu tak kunjung tersenyum. Tak sesekali ia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Semakin lama Anton pun jengkel melihat kelakuan dan perkataannya. Tak sedikit pula sorot pandang dari pengunjung lain memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba itu, Anton mengingat sesuatu jika kawannya ini dulunya suka mendaki gunung sama dengannya. Walaupun pria itu telah vakum mendaki selama setahun silam, apa salahnya untuk mengajaknya ke puncak lagi agar lebih tenang pikirannya, melupakan kejadian yang telah menimpanya. "Ren," ujar Anton. Pria itu masih diam, tidak menghiraukannya. Randy, mendaki malam hari berani gak?" terang si Anton. "Di mana?" "Sini aja, yang dekat-dekat, di Pananggungan mungkin," tawar si Anton. "Kapan emangnya?" "Sekarang lah." Randy hanya terdiam lama. Lalu ia berujung menjawab, "Kamu ini, udah aku ketimpa masalah malah ngajak muncak. Gak ada uang aku." "Justru itu yang asik, biar pikiranmu tenang di atas puncak. Soal uang gak perlu dipikir. Kayak mau ke mall aja butuh uang banyak." "Enggak lah Ton," pungkas pria itu. "Ayolah, biar suasana hatimu sedikit terhibur. Gak tega aku lihat kamu yang kayak gini. Daripada di rumah malah pening," rayu si Anton. Setelah lama dipertimbangkan, akhirnya si Randy itu mengamini tantangan Anton. Karena pendakian yang terbilang dadakan, mereka hanya membawa alat seadanya saja. Lagi pula Gunung Penanggungan juga sudah menjadi tempat pendakian mereka untuk kesekian kalinya. Jadi mereka sudah hafal betul medan yang akan mereka lalui. Soal pendakian, mereka sudah berpengalaman. Namun, malam hari adalah kali pertama mereka mendaki. Pukul 9 petang, mereka sudah siap untuk berangkat, menggunakan motor Suzuki Anton. Mereka berdua langsung bertolak ke arah Trawas. Namun setiba di daerah Mojosari, ban motor mereka bocor di tengah jalan. Otomatis mereka harus menuntun motornya sembari mencari tambal ban yang masih dibuka. Lagi dan lagi Randy menggerutu karena perjalanan mereka terhambat. Anton mencoba untuk menenangkan agar tidak mengumpat perkataan joroknya. Namun tetap saja ia masih terus menggerutu kesal. Setelah beberapa menit mengarungi jalanan, akhirnya ada tambal ban 10 meter di depan mereka. Namun sudah tutup. Hanya ada kompresor angin di depan rumah tersebut. Tanpa menunggu lama, mereka langsung mengetuk pintu rumah itu. Berharap penjaga tambal ban itu membukakan pintu rumah. Beruntung si pemilik rumah masih terjaga dan mau menolong mereka berdua. Walaupun sebelumnya banyak negosiasi karena semula si pemilik tambal ban enggan menambal motornya. 30 menit berlalu cepat. Motor sudah bisa mereka kendarai kembali. Dalam perjalanan, Randy masih terus bergeming. Anton mencoba membuka percakapan, namun hanya dijawab dengan ketus dan tatapan kesal. Bukan seorang Anton namanya, jika ia melihat sahabatnya marah langsung putus asa. Ia terus mencoba membuka obrolan demi obrolan ringan.
Dan akhirnya Randy juga bisa luluh dari egonya. Ia sudah mulai bisa tersenyum kembali. Anton paham tabiat Randy saat sedang kesal. Hanya diam dan minta diperhatikan layaknya seorang gadis yang sedang mengambek kesal. Tepat pukul jam 22.30, mereka telah sampai di dekat perempatan Balai Desa Tami Ajeng. Mereka mengambil jalur Tami Ajeng karena terbilang jalur paling umum pada saat itu. Di sana mereka menitipkan motornya pada salah satu rumah warga yang bernama Mak Lasmi. Karena kebetulan Mak Lasmi ini juga memiliki warung di depan Balai Desa Tami Ajeng, yang juga telah menjadi langganan beberapa kali saat mereka akan mendaki Gunung Penanggungan. Di sana mereka sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Mak Lasmi itu. Mak Lasmi bertanya perihal kedatangan mereka malam itu. Lalu mereka menjelaskan bahwa tujuan mereka berdua adalah ingin mendaki tengah malam. Seketika itu, Mak Lasmi kaget bukan kepalang mendengar penjelasan dari mereka berdua. Karena sangat jarang sekali ada pendaki tengah malam. Biasanya pun mereka saat mendaki juga pada pagi hari. Kalau tidak ya siang hari. Bukan melarang. Lebih tepatnya, perkataan Mak Lasmi itu adalah meminta agar mereka mengurungkan niatnya dan melanjutkan pendakian esok hari saja. Tidak ada alasan jelas dari wanita parubaya itu. Beliau hanya mengingatkan jika memang niat mereka mendaki malam hari, lebih baik besok saja pagi-pagi. Karena jarak pandang dan jalur menuju puncak malam hari akan lebih sulit dibandingkan di siang hari. Namun si Randy itu menimpal perkataan si Mak Lasmi. "Halah Mak, orang kita sering mendaki di sini saja kok. Apalagi Penanggungan, sudah hafal banget sama jalurnya," paparnya sombong. "Hus, Ren, jangan sombong begitu. Jaga perkataanmu," tukas Anton yang sepertinya ia mulai terasa dengan peringatan Mak Lasmi itu. "Bukan begitu, Nak. Emak cuma khawatir. Tapi kalau tetap ingin naik juga nggak apa-apa. Tetap berdoa saat di dalam alas, ya. Semoga nggak ada apa-apa. Monggo dihabiskan dulu suguhannya," sahut Mak Lasmi, sembari mempersilahkan suguhan yang disajikan. Setelah beberapa perbincangan ringan dengan Mak Lasmi, mereka berdua berujung pamit untuk segera naik ke puncak Penanggungan. Sebelumnya mereka diberi bekal oleh Mak Lasmi 4 mie instan dan 2 botol air mineral 1,5 liter untuk jaga-jaga jikalau lapar di tengah alas gunung. Saat di perjalanan, Anton mulai merasa tidak enak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan hal aneh pertama yang mereka temui pada saat perjalanan melewati perkampungan dan akan memasuki alas gunung. Mereka melihat banyak orang sedang bermain kartu di pos kampling terakhir sebelum masuk alas pegunungan. Kebetulan juga pos tersebut berhadapan dengan makam kampung di sana. Tapi saat itu, Anton tidak sadar jika di pos tersebut banyak orang bermain kartu. Yang tahu jelas itu hanya si Randy. "Nyuwun sewu," ujar Randy permisi sambil membungkuk. Anton hanya terdiam keheranan. Mungkin karena melewati makam, Randy menunduk permisi. Kemudian Anton berujung mengucap, "Assalamualaikum." Setelah jarak sekitar 50 meter, mereka berjalan melewati tempat itu. Randy bertanya pada si Anton, "Kamu tadi kenapa mengucap salam?" "Lah, kamu juga kenapa bilang permisi?" ucap si Anton menyela.
Bukannya karena kita lewat makam tadi, jadinya kamu bilang permisi. Aku ya ikut mengucap salam lah, sambungnya. Randy menepuk jidat. Lah, mata kamu nggak lihat apa? Banyak orang sedang main kartu remi di pos depan, di depan makam tadi. Maksudku tadi permisi buat orang-orang di situ, bukan di makam, paparnya. Matamu sendiri yang nggak lihat. Dari tadi di pos ya nggak ada orang. Jelas Anton tak terima. Kemudian Randy menoleh ke belakang. Loh, jancuk, kok tiba-tiba sepi ya, Ton? Terus yang aku lihat tadi siapa? Ucapnya lirih. Randy, jangan bercanda, Ren. Kita baru sampai sini loh. Sumpah, Ton, aku nggak bercanda. Tadi orang-orang pas aku sapa juga tertawa semua, terus menyapa balik kepada kita. Anton melihat wajah Randy memang terlihat sangat serius dan tegang. Udah, setelah ini jaga perkataan, jangan suka ngomong sembarangan, ujar Anton melerai perdebatan. Walaupun saat itu bulu kuduknya juga sedang berdiri ketakutan. Mereka terus melakukan pendakian, meskipun dengan rasa takut dari diri Anton. Ia enggan mengajaknya kembali, karena jika itu terjadi, maka reputasinya sebagai lelaki akan tercoret habis-habisan di depan si Randy. Anton yang menantang, masa iya dia sendiri yang mengurungkannya? Di dalam perjalanan pendakian, tak ada satupun pendaki yang berpapasan dengan mereka. Mana ada orang mendaki di tengah malam seperti ini? Randy yang terus bernyanyi dalam perjalanan mencoba menghibur dirinya di tengah gelapnya lintasan yang mereka lewati. Ternyata benar kata si Mak Lasmi itu. Perjalanan malam hari akan terasa lebih berat dibandingkan di siang hari. Pandangan pun hanya tertuju pada sinar headlamp yang mereka pakai. Benar, berat sekali, seperti apa yang Anton rasakan saat ini. Tiba-tiba geraknya terasa sangat berat untuk berjalan, seperti ada yang ia gendong. Padahal, dalam isi carrier Anton hanya ada sleeping bag, tenda, dan matras saja. Selebihnya tidak ada apapun. Sedangkan untuk 2 botol minum dan 4 mie instan ada di carrier Randy. Kemudian Anton memanggil Randy yang sudah terlihat semakin menjauhinya ke atas. Randy, teriak si Anton. Randy tetap tidak menghiraukan. Ia tetap berjalan dengan bernyanyi lantang. Ren! Anton mencoba untuk berteriak sekencang-kencangnya. Namun Randy tak mendengar. Perlahan suara nyanyian Randy menghilang. Sementara dari sisi Randy, ia merasakan seperti ada yang memanggilnya dari belakang. Namun suaranya halus. Ia celingukan ketika melihat ke belakang tidak ada Anton di belakangnya. Padahal sedari tadi Randy merasakan keberadaan Anton hanya berjarak beberapa senti di belakangnya. Kemudian ia melihat sorot lampu kecil di bawah, seperti kunang-kunang, tapi juga seperti headlamp milik Anton. Ia mencoba untuk menghampirinya. Semakin Randy mendekatinya, sorotan lampu itu semakin menurun ke bawah. Semenjak langkahnya terhenti, sinar itu berputar, kemudian berhenti, dan berkali-kali seperti itu. Randy heran, ia mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah Anton. Ton, ngapain kamu muter-muter di situ? Cepetan naik, kata si Randy. Namun tak ada jawaban. Sinar itu hanya bergeser ke kiri dan ke kanan, seperti mengisyaratkan gelengan kepala. Randy yang kesal melihat tingkah yang aneh itu, akhirnya turun ke bawah dengan cepat, menghampiri sinar yang dikiranya itu adalah Anton. Saat jaraknya sudah semakin dekat,
sinar itu justru terbang ke atas, mengeluarkan asap di atas kepala Randy. Kemudian perlahan menghilang, namun tak terlihat sosok apa yang ia lihat. Yang jelas, ia tak bisa berucap apa-apa. Randy terdiam 1000 bahasa, dan kemudian segera kembali ke atas. Seketika ia memutarkan badan, tubuhnya menabrak punggung seseorang. Brak! Jancuk. Sontak perkataan pertamanya tak sengaja terlontarkan dari mulut Randy. "Kamu dari tadi kemana aja sih? Kok tiba-tiba di depanku?" Sambungnya heran. Ternyata itu adalah tubuh Anton. Ia juga menoleh ke arah Randy seraya berkata, "Sebentar, bukannya kamu tadi udah di atas ya?" Balas Anton yang juga kebingungan. "Aku dari tadi teriak panggil kamu, tapi kamu malah makin menjauh, nggak kelihatan." Anton melengkapi perkataannya. "Aku tadi lihat sinar di bawah. Aku mikirnya itu sinar dari headlamp kamu. Pas aku mendekat ke arah kamu, malah dianya terbang. Ya, aku takut lah. Terus mau balik naik ke atas, ternyata kamu udah di depanku." Jelas Randy. "Tadi aku juga terasa berat banget di karirku. Padahal sejak perjalanan tadi nggak begitu berat." Anton juga menjelaskan. Belum selesai perdebatan mereka, beberapa menit kemudian terdengar seperti suara seorang wanita yang membisik. Namun terdengar jelas, sangat jelas sekali. Sampai Anton menepuk punggung Randy. "Ren, dengar gak? Aku tadi juga dengar suara ini," jelas Randy. Mereka berdua sejenak terdiam. Tak lama, suara itu kembali lagi. Namun lebih jelas seperti sedang memanggil seseorang. Suaranya seperti, "Hai," jelas sekali, terdengar di kedua telinga mereka. "Nyuwun sewu mbah, putune namung badhe liwat," ujar Anton menggunakan bahasa Jawa halus. "Permisi mbah, cucunya hanya ingin lewat." "Udah Ton, gak perlu takut," kata si Randy sambil menepuk pundak Anton. "Tetap lanjut, kalau kita takut malah tersugesti sendiri nanti. Kita di sini gak ganggu kan?" ujar Randy menguatkan hati Anton. Walaupun saat itu juga Randy sedang gemetar ketakutan betul. Anton hanya mengamini, namun dengan syarat ia berada di depan Randy. Beberapa waktu berlalu, dan beberapa suara-suara aneh mereka acuhkan. Pukul jam 3 pagi, mereka telah sampai di puncak Bayangan, tempat camping ground terakhir sebelum mencapai puncak Penanggungan untuk pendaki yang melalui jalur Tami Ajeng. Dan lagi-lagi kejadian janggal terjadi pada mereka berdua. Saat Anton sedang membuka carrier bermaksud untuk mengeluarkan tenda, tiba itu tenda dan sleeping bag tidak ada di dalam carriernya. Dioyak-oyak dan dibuka resleting dalam carriernya, masih tidak ketemu. Sementara Randy yang tengah menikmati tembakau di sebelahnya melihat kawannya sedang kebingungan. "Ada apa? Tendaku di mana ya? Padahal tadi aku udah bawa loh," jawab Anton sembari mencari tendanya. "Tadi kamu taruh di mana?" "Ya tadi di dalam sini lah. Mana yang hilang tenda sama SB lagi?" Anton mulai panik. "Terus gimana nih? Jangan-jangan matras kamu juga hilang? Aku nggak bawa tenda sama matras loh." "Kalau matras ini ada, tapi tenda sama SB ku nggak ada. Aneh, padahal carrierku nggak ada yang bolong." "Ya udah, gelar matras saja. Bentar lagi juga pagi. Kita alamat nggak tidur dah," ujar Randy sambil terkekeh. Anton hanya diam, tak menghiraukannya. Ia masih sibuk mencari sleeping bag dan tendanya. "Udahlah, nggak usah dipikir.
Tadi kamu bilang mau menghibur aku di sini. Malah kamu sendiri yang panik," ujar Randy meledek. Mendengar perkataan Randy, ia jadi teringat janjinya tadi. Kemudian Anton mencoba untuk merelakan kehilangan sleeping bag dan tendanya. Namun masih saja ia membahas itu dengan Randy. "Kamu inget gak, Ren? Tadi aku sempat bilang kalau punggungku sempat berat, gak bisa gerak. Tapi setelah kamu nabrak aku di belakang, rasa berat itu tiba-tiba hilang. Terus jadi enteng banget di belakang punggungku," ujar Anton menjelaskan kepada si Randy. "Jadi kamu nuduh aku yang ngambil?" tukar si Randy. "Nggak begitu, Ren." Tapi belum selesai menjelaskan, Randy menimpal. "Tapi apa?" "Udahlah, kamu nuduh aku kan?" bentaknya. "Ren, aku nggak nuduh kamu. Cuma di sana tadi ada hal yang janggal." Terus belum selesai menjelaskan, terdengar suara dari atas, seperti suara wanita mengendus-endus kelelahan. Mereka berdua pun mendengarnya. Kemudian disusul dengan suara teriakan seorang pria, seperti sedang memanggil, "Woi!" Karena mereka berpikir ada orang lain di atas, si Randy itu menyahut panggilannya, "Woi!" Kemudian suaranya hilang. "Woi, ada orang di sana!" Pekik Randy memastikan kembali. Tiba-tiba, hawa menjadi sangat dingin. Mungkin karena mereka tidak memakai tenda dan SB di sana. Tapi saat sebelum suara itu ada, mereka tidak merasa dingin. Dingin memang dingin, namun hanya dingin pada umumnya saat di gunung. Angin pun terasa menghembus begitu kencang. Beberapa menit mereka bertahan, semoga tidak terjadi hipo di antara mereka. Jika terjadi, maka sangat akan merepotkan. Di sela-sela hawa dingin, suara itu kembali memanggil dan dibalas oleh Randy. Namun tidak ada balasan kembali. Karena hari mulai terang, matahari sudah mengintip dari ufuk timur. Mereka memberanikan diri menghampiri sumber suara yang ada di atas. Mereka yakin bahwa di atas ada banyak orang, dan mereka yakin sedang digoda oleh orang-orang yang ada di atas. Namun sepanjang perjalanan sampai di atas puncak gunung, tidak ada satupun orang yang ada di sana. Mereka heran, sedikit takut, lucu, tapi tak bisa tertawa. Keduanya hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Pagi sedang berangkat menuju siang. Berjam-jam telah mereka lalui di dalam alas gunung. Selama perjalanan turun, tidak ada kejadian aneh seperti semalam. 4 mie instan tetap ada di dalam carrier Randy. Hanya 1 botol saja yang mereka teguk saat perjalanan semalam. Mungkin karena tidak sempat ada pikiran untuk makan, yang ada hanya rasa dihantui oleh perasaan takut dan penasaran. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Mereka telah sampai di rumah Mak Lasmi. Setelah menikmati sarapan siang di warung Mak Lasmi, mereka bermaksud pamit undur diri dan mengembalikan 4 mie instan dan 1 botol air mineral yang telah beliau berikan semalam. "Halah, gak usah lah nak, dibawa saja, dimasak di rumah," ujar Mak Lasmi. "Tapi Mak, kami sudah banyak merepotkan Mak dari semalam," balas si Anton. "Sudahlah, kalian sudah jadi langganan di sini saja kok," jelas Mak Lasmi lagi. "Sering-sering kesini, biar sambung silaturahmi," imbuhnya. "Terima kasih banyak ya Mak." "Iya, kalau ada waktu lagi, kami pasti kesini lagi kok Mak," sahut Randy tersenyum. Anton juga lega melihat rekannya bisa kembali tersenyum dan melupakan kejadian 300 ribunya. Kemudian Anton mengambil motornya yang ada di dapur rumah Mak Lasmi.
Sontak mata Anton terbelalak kaget melihat sleeping bag dan tendanya ada di atas motor. "Loh, kok es bisa sama tendaku di sini ya, Mak?" ujar Anton sembari menunjuk ke arah jok motornya. "Perasaan dari semalam ya memang ada di atas jok motor itu loh, Mas," sahut seorang pemuda, anak Mak Lasmi yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Lah, gitu nuduh aku semalam, semprul," timbal si Randy. Anton hanya diam, tak bisa berucap. Ia bingung harus berkata seperti apa. Padahal jelas-jelas ia ingat betul kala malam itu sudah siap dan telah masuk dalam karirnya. Ia pun juga merasakan bobot yang cukup terasa di punggungnya saat ia mendaki. Lalu Randy menepuk pundaknya. "Udahlah, lupakan. Yang penting hari ini kita masih di sini dan selamat," ujarnya. Ujar si Randy sambil tersenyum. Kemudian Anton membalasnya senyuman. Dalam perjalanan pulang, mereka saling menertawakan satu sama lain, mengingat kejadian aneh saat petualangannya semalam. Mungkin suatu saat, tantangan itu akan kembali mereka lakukan pada gunung-gunung lain yang berbeda. Karena gunung bukanlah musuh, tapi sahabat untuk manusia. Walaupun di sana banyak makhluk yang tak kasat mata, kita sebagai manusia tidak bisa semena-mena menolak kehadirannya. Kita harus tetap menerimanya. Asal kita tidak mengganggunya, mereka pun tak mengganggu kita. Karena di bumi ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk dari ciptaannya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.